Gua gambar Yesus jadinya tomat paling. Lawanmu Muhammad, Kores. Lawanmu Nabi Muhammad loh. Muhammad berkata, siapa yang menghina, siapa yang menghujat agama orang lain, aku nanti lawanmu di akhir zaman. Ah ini nanti ini berantakan ini yang bikin gambar ini. Ini yang berantakan yang bikin gambar. Aku nggak sedih nengoknya, cuman nengok si Kores ya. Budi Arni, gua mana bisa gambar Budi Arni. Gua gambar tomat aja jadi tahu. Terus kayak mana kau bisa buat itu coba? Nggak mungkin. Ini mana ada buat ini googling ini gua. Google nanti berarti nemu kan, kayak gini. Itu kan dikarang di luar dari kekristenan kan? Lo nggak ini teksturnya masa ini kaca? Mana coba? Siapa nama penulisnya itu? Apakah dia Kristen atau tidak? Ya mana gua tahu ini orang di website. Di website kan kalau bikin website nggak akan bikin KTP. Oh, gitu. Itu cuma gambar. Biar aja mereka nampak. Nah terus ini juga bagus lihat ya gini lihat. Woi anjir keren. Apa itu? Itu cuma gambar kok, biar aja lah. Enggak ada di Alkitab. Enggak ada pengaruhnya. Dibuat si Kores begitu, yang jelas Ebil, yang jelas Yesus sekarang di surga. Enggak ini bagus si speknya bagus. Si speknya bagus. Endingnya Yesusku di surga. Apa tuh? Sekarang di surga. Yesus berada di surga. Kores. Nah itu. Itu gambarnya apa? Si speknya? Bukan gambar, ini memang si spek. Otot perutnya begini mungkin orang zaman dulu. Itu ada kayak bulat-bulat itu kelapa. Itu burung itu orang. Kau Bunda Nora jangan lihat. Nggak tahu kau. Burung itu burung. Oke sudah begitu saja. Terima kasih saudara-saudara. Tadi gua takutnya ketinggalan trennya. Itu burung gua nemplek di perut orang. Gimana ini konsepnya? Di situ digambar pengejekan patung Yesus. Lihat itu. Jangan malu sama Tuhan. Aku sama si Nora udah menjanda. Perlu juga ditengok itu, taruh lagi. Yang paling lama siapa? Biar tambah dosamu, Kores. Kau akan terus. Jangan sampai Kak Derni, jangan sampai lapor. Iyalah. Mualaf kan? Jangan kita kotori pikiran kita. Iya betul. Ini Otinora ada roh ngefans nih, roh. Apa kok mata hati? Kenapa kau? Ingat Kores, Yesus sekarang berada di surga ya, berkuasa. Nora tobat. Itu endingnya. Dia lagi di surga. Bentar Kak Derni. Kenapa mata hati? Tobatlah dirimu Nora, tobat. Aku sudah tobat dari menyembah iblis. Waduh. Aku mau nanya, kamu nyembah siapa? Loh, saya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan itu siapa? Tuhan yang menciptakan Yesus. Oh, Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Kamu diam kamu. Tuhan saya yang mati di kayu salib yang selama 3 hari. Terus pada waktu dia 3 hari turun dalam kerajaan maut, berpesta dengan iblis, baru bangkit ke Tuhan saya. Sabar mata hati, nanti lu nyusul Buti. Nggak apa-apa. Apa yang ditanya, apa yang dijawab nggak nyambung. Sabar, jangan kau menghardik, nanti disusul Buti. Tuhan saya tuh tidak pernah metong di kayu salib terkutuk. Saya mau mualaf supaya nanti bisa main sama istrinya orang di surga. Lo jangan, kan udah enak nanti kawin sama Yesus di sorga. Kok sama istri orang? Waduh, jangan marah, sabar. Nanti nyusul Buti. Sabar. Kores, lanjut. Kalian tadi jelas toh. Sabar. Janjikan di surga apa? Surga Yesus. Ya mending mana sama istri orang atau sama Tuhannya sendiri? Mending mana? Diam dulu Kak Derni. Kalian saling ngen, nggak apa-apa bang. Daripada sama ngen sama istri orang. Mending sama Yesus kan? Kalau gitu jangan pindah ke surga Islam. Mending sama Yesus kawin enak. Sama Tuhan. Ya nggak? Sama Tuhan. Gimana nanti mau di apa? Digaya rohani? Dogi style rohani atau gimana? Tuhannya. Lagi banyak kaya bang. Istri orang yang montok-montok. Dogi style rohani kan mereka di sana roh. Jadi kalau kawin gayanya gaya rohani semua. Misionaris rohani, dogi style rohani. Apalagi bisanya masih women on top rohani gitu. Ya nggak tahu itu aja. Nah itu makanya kenapa Tuhannya ada kawin-kawin di sorga, kan jelek itu.
Umatnya nggak mau kok dipaksa kawin. Kalau udah meninggal itu nggak ada kayak gitu di surga bang. Kenapa kalian otaknya? Loh, terus kenapa Tuhannya ngomongnya kawin-kawin mulu? Nyembah Tuhan yang benar berkawin, nyembah Tuhan yang salah berzina. Kenapa gitu pikiran Tuhannya? Mana? Itu di Hosea 2. Hosea 2 nomor 2, adukanlah ibumu, adukanlah dia bukan istriku lagi, karena dia telah berzina di antara buah dadanya. Wah, sampai apal gua. Tunjuk bang. Sampai apal gua. Tunjukin ayatnya mana? Hosea 2 nomor 2. Ada Bible cetaknya nggak? Oh no. Hosea 2 nomor 2 dilihat di situ. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku lagi. Bentar ya. Jauhkanlah persundarannya dari iniku dan perzinahannya dari antara buah dadanya. Anjir. Selingkuh ketahuan. Posisinya buah dadanya lagi dimainin. Siapa manusia? Nah ini lihat sini Hadrian, ini Hosea 2 nomor 2. Nah itu apa tuh? Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Tuh. Ini kitab suci kayak gini, tulisan-tulisan porno kayak gini. Siapa aja? Ini Hadrian. Porno kayak gini, aduh. Itu judul perikopnya, Israel ditolak dan dipulihkan. Hosea. Tuhannya berfirman kepada Hosea. Curhat mengenai, jadi si Tuhannya berfirman, isinya curhat soal istrinya tuh selingkuh gitu. Istrinya Tuhan selingkuh, curhat dia ke nabinya gitu kan. Ya nabi kaget lah, waduh siapa ini manusia bisa mainin payudara istrinya Tuhan. Kaget juga lah. Coba bayangin. Itu tadi perzinahan di antara buah dadanya. Ya siapa yang ngomong di situ bang? Sukijat. Tuhan lu lah yang ngomong. Itu kan A-nya gede itu. Iya. Jadi siapa yang ngomong di situ? Apa tuh? Siapa yang ngomong di situ bang? Emang Tuhan lu ngomong di situ. Mana? Baca semua dari awal. Ulang lihat. Gimana? Ya, baca lagi. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, K-nya besar, dan aku bukan suaminya. Apa? K-nya besar. Siapa yang ngomong di situ, Bang? Itu Yahweh, bapaknya Yesus yang ngomong. Bapaknya Yesus. Inilah kalau otak. Nah, terus siapa lagi yang ngomong? Pamannya Yesus. Kan pamannya Yesus bukan Tuhan, bapaknya udah pasti itu. Kalau begitu pemahamanmu, Bang, itu nggak masuk logika, Bang. Itu bukan ajaran. Ya kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan keluar dari vagina perempuan 12 tahun aja bisa. Masa punya istri terus selingkuh istrinya nggak bisa? Kan nggak ada yang mustahil loh. Apa bang, daripada gue sama bocil sama istri orang di surga? Nah itulah kan, mending kan ini kan menggauli ibunya sendiri pas umur 12 tahun kan? Mending gitu kan? Secara logika ya. Saya ya. Iya secara logika. Gini suka mau lihat agama yang ajarannya kan enggak orang lagi. Tuh Hosea 2 nomor 2 tuh Hadrian tuh dibacain lagi tuh. Dia bukan enggak ada seks di surga. Ini siapa? Apa? Nah itu K-nya besar tuh siapa tuh? Seks di surga. Coba itu K-nya besar siapa itu? Dan emangnya K-nya besar itu Tuhan yang ngomong? Loh. Nggak tahu, tukang bakso kali yang ngomong. Siapa kayak ditaruh di kitab suci lu? Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, perempuan. Nah, adukanlah ibumu. Adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundilnya dari mukanya dan zinanya dari antara buah kenyotnya. Tuh buah dada. Buah dada tuh istri Tuhan. Maksud saya situ yang ngomong siapa? Loh, ya Tuhan orang aku ini Adrian. Itu perkataan perkataan Elohim itu. Ya udah dari dengar ya. Di dalam Hosea 2 ayat 2 sampai 5 itu, nubuatan tersebut merupakan permohonan kepada Israel untuk menghentikan ketidaksetiaannya. Dosa-dosa mereka telah menyebabkan perpisahan dalam hubungan antara Elohim dan umat. Kita melihat hal ini di pasal 1 dan dinyatakan kembali di pasal 2. Dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Itulah maksud dari ayat itu. Karena bangsa itu pada saat itu bersundal. Maksudnya bersundal itu sudah
menyembah berhala-berhala. Nah, kan jadi kalau menyembah berhala disebutnya kan bersundal. Kalau menyembah Tuhan yang benar apa disebutnya? Yang apa? Menyembah Tuhan yang benar, ya yang berapa? menyembah Tuhan yang benar. Yang berkawin. Gimana Budi Aryo ini malu-malu? Itu pikiran Tuhan itu begitu. Kalau menyembah Tuhan yang salah, berzina, bersundal namanya. Kalau menyembah Tuhan yang benar, itu namanya berkawin. Salah kau jangan. Lah terus apa dong? Ya. Yang jelas sudah kami artikan maksud daripada Hosea 2 ayat 5. Iya, terima kasih sama-sama. Itu. Jadi jangan kalian karang karena ini kan Alkitab kami, jadi kami mengartikan apa maksud ayat tersebut. Karena Israel itu akan persundalan mereka, maksudnya persundalan di situ adalah penyembahan berhala mereka terhadap. Iya, nah gitu. Jadi di pikiran Tuhannya orang Kristen, kalau misalnya menyembah Tuhan yang salah, itu sama saja main buah dada. Gitu. Iya. Main buah dada itu. Bagian persundalan perzinahan sama dengan penyembah berhala gitu ya. Itu. Iya gitu. Jadi kalau nyembah nah gitu. Jadi porno di pikiran Tuhannya Kristen adalah. Aku ada telepon bentar Fandi, nanti aku naik lagi. Ya. Nah jadi main buah dada di mata Tuhannya Kristen itu adalah menyembah Tuhan yang lain. Itu main buah dada namanya. Iya. Gitu. Itu namanya persundalan. Betul. Itu. Nah, jadi kalau mau kawin sama Tuhan, bagaimana caranya? Sembahlah Tuhannya Kristen dengan cara yang dimaunya dia, gitu. Itu baru disebutnya berkawin, gitu kan? Nah, inilah apalagi. Jadi bagaimana dikatakan kita agar umatnya, kita harus setia kepada hukum-hukumnya, perintahnya. Baru nanti di situ Tuhannya tuh senang, birahinya membuncah karena disembah dengan benar. Loh iya dong. Guru palsu. Itu guru palsu yang bicara itu. Loh itu lihat itu. Kalau salah menyembah Tuhan yang salah, main buah dada. Main buah dada. Bukan. Iya, perkawinan anak domba itu bukan maksudnya bersetubuh, salah kau. Iya, bersetubuh rohani loh, bersetubuh rohani. Bukan ngewek-ngewek. Betul. Ngewe rohani. Ngewe rohani. Rohani juga enggak. Salah. Lo terus maunya apa? Tuhannya maunya gitu kok. Kan itu. Jadi gini, dalam Kristen itu kalau manusia kawin dengan manusia tidak ada di kerajaan sorga. Tapi kalau manusia mengawini Tuhannya itu tumpah-tumpah. Gitu loh. Contoh Wahyu 19 nomor 7. Terus 1 Korintus 11 nomor 2 gitu. Kamu akan diserahkan sebagai perawan suci kepada Kristus. Memang begitu konsepnya. Enggak lah. Bentar dulu Kores. Adrian. Apa tuh? Scorpio. Tunggu dulu. Ardian, Scorpio. Siapa ini yang Kristen? Kalau teman-temanku Kristen yang kukasihi, kalau naik ke sini pakai sound card melawan orang ini. Suara kalian nggak kedengaran kalau Kores bicara. Suara kalian hilang. Gitu sayang. Lain kali belikan sound card itu, buat yang besar volume biar kita antam si Kores. Silakan kawan-kawan Kristen. Ada bang, soundcard saya ada. Malah nanti semuanya kedengeran nih. Nggak, sebenarnya daripada soundcard kan harusnya kalian tinggal berdoa aja kepada Roh Kudus. Iya, memang kami berdoa kepada Roh Kudus bang. Kenapa? Tapi kenapa masih kalah suaranya? Ini menghujat aja kerjanya ini terus. Mana ada ngehujat? Tadi gue bawa dalil loh kawan-kawan. Kalian juga kan kalau ngomong Islam sembah batu kan buat kalian bukan ngehujat gitu. Ketika gue bilang Kristen kawin sama Tuhannya di sorga, kenapa gue dibilang ngehujat? Kita harus saling mengasihi, saling mengerti pengertian masing-masing terhadap agama orang lain gitu loh. Iya, nggak sesuai dengan perkataanmu tadi. Lo sesuai dong. Kalian mau bilang Islam sembah batu, gue silahkan, itu pemahaman kalian. Kenapa gue nggak dibiarkan dengan pemahaman gue? Ketika gue mengerti Kristen kawin dengan Tuhannya di sorga, biarkan dong, biarkan gue begini dong. Kalau bukan kalian juga gue biarkan kok. Apa tuh? Kalau diskusi bagus lah. Ini udah bagus-bagus loh, udah bawa dalil Wahyu 19 nomor 7. Ini kita lanjut dulu sedikit ya. Di sana kan dikatakan begini, berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi nanti akan ada orang-orang Kristen kawin dengan Tuhannya. Mohon bersabar, tunggu giliran, itu satu. Nanti di Wahyu 19 nomor 9, nanti di situ ada sebagian Kristen yang menyaksikan perkawinan itu.
Itu di Wahyu 19 nomor 9 gitu. Dari ayat 1 harus dibaca semua, itu kan ada kaitan semua itu. Oh, jangan dari ayat 1, dari Kejadian 1 kalau perlu. Kalau perlu dari Kejadian 1 kita baca. Tanggung. Ayat 1-nya dibaca semuanya gitu. Hadrian, waduh Hadrian ini gimana? Gua naik ini buat lu, malah turun dia. Ya, kita boleh baca dari 1 ya. Wahyu 19 nomor 1. Kita baca ya. Ini judulnya, ini serikopnya. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Nomor 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Tunggu dulu, ada ini tamu, bentar. Terus Blender, masuk ke Blender. Aku dulu sebelum ya, lanjut. Yang nomor 2 sekarang ya. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan pencabulannya. Nah, pelacur besar ini kan berhala kan, Tuhan palsu kan di sini kan. Ya, Hubal itu. Iya, Hubal. Itulah kenapa gua bilang selalu berkaitan dengan seks gitu loh perumpamaannya. Kita lanjut lagi. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Itu nomor 3, sekarang nomor 4. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara, ini yang 5-nya, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Alhamdulillah, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Itu kan. Sekarang yang 6, ini masuk nih, perikopnya nomor 6 itu, perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 nomor 6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Nah, ini pelantikan menjadi raja ya di Wahyu. Sebelum Wahyu mungkin masih menteri atau abdi dalam, telah menjadi rajanya di Wahyu 19. Kita lanjut, ini Wahyu 19 nomor 7 nih, favorit Kores. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai. Jadi nanti Kristen ketika di sorga harus senang-senang, harus berbahagia. Dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia gitu. Jadi ini hari perkawinan. Hari perkawinannya udah jadi. Lalu kemudian anak dombanya udah pakai jas, udah rapi, udah ganteng. Pengantinnya udah siap. Kan gitu, pengantinnya udah siap nih gitu. Sekarang yang 8, Wahyu 19:8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, dalam kurung lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, di sini kan kita bisa lihat secara tersirat. Nanti anak domba ini kawin sama orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kristen. Gereja, ya Kristen, betul. Kristen. Udah biar ku terang. Belum masih lanjut. Ini yang 9 yang kita bahas tadi, yang 19:9 ya. Lalu ia berkata kepadaku, malaikat ini berkata kepada Yohanes, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Tuh, ada yang kawin, ada yang nonton nantinya. Gitu, Bu Dearni, silahkan. Ku terangkan, baik ya. Ini ya. artinya ya. Perjamuan perkawinan anak domba dalam konteks Alkitab di dalam Wahyu 19 ayat 1 sampai 10 adalah ya. Dalam konteks Alkitab itu khususnya kitab Wahyu adalah gambaran metaforis tentang persatuan antara Yesus Kristus anak domba dan gerejanya, pengantin perempuan. Semua gereja, semua umat
adalah pengantin perempuan yang sudah diselamatkan, yang sudah mantap, jujur. Jadi nanti Scorpio, Hadrian Matahati tiba-tiba menjadi perempuan. Tunggu Kores. Sip. Jadi lanjut. Semua umat-umatnya ini, baik laki-laki baik perempuan, mereka ini semua disambut seperti pesta perkawinan. Itu diibaratkan seperti pesta perkawinan gitu. Pesta kawin ya. Pengantinnya itulah siapa? Kami semua para jemaat. Ini jujur. Bagus. Tapi bukan untuk ewe-ewe, tidak. Di sana itu kudus. Ya kalau gitu bilang aja resepsi, jangan kawin. Gimana sih kalau kawin kan ewe-ewe. Karena gini Kores, kenapa diambil perkataan perkawinan? Karena perkawinan di rumah tangga itu adalah kudus. Makanya di perkawinan itu tempat tidurmu itu harus kau kudus. Tempat tidur ini baru mendekati. Jadi begitulah perkawinan, kenapa disandingkan dikatakan itu karena perkawinan itu kudus, serupa dengan kami umat kita. Karena perkawinan itu suami istri menjadi satu apa Bu Derni? Menjadi satu daging di dalam. Mantap. Jadi nanti anak domba dan gereja jadi satu daging mereka berdua. Iya. Bersekutu. Bukan ewe-ewe. Itulah kau salah. Nah itu kau di sana. Ewe-ewe gimana sih maksudnya sih Bu Derni? Ewe-ewe memasukkan rudal ke lapeknya wanita gitu. Ewe-ewe. Loh, itu kan bentuknya rohani, kita nggak bisa, tidak bisa di gini. Maksudnya 1 Korintus 2 nomor 9. Kita baca dulu ya 1 Korintus 2 nomor 9. Jangan itu mana-mana. 1 Korintus 2 nomor 9. Jadi nanti di sorga itu yang Bu Darni bilang ewe-ewe itu adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ngasih apa? Ngasih kawin gitu Bu Darni. Susah banget nih. Kok salah kan? Iya, ngasih kawin lah. Iya, ini guru palsu namanya, ini menjelek-jelek. Kau guru-guru palsu. Kok menjelek-jelekan? Gimana gua menghujat? Kau memutarbalikkan Alkitab. Iya, nah memutarbalikkan kau. Oh, dia mau memutarbalikkan. Tertulis nggak perkawinan? Tertulis nggak? Perkawinan, tapi itu dikatakan kan apa tadi ku bacakan sama kau? Itu itu adalah bersatu menjadi satu daging kan? Gambaran metaforis. Iya, gambaran metaforis untuk apa? Perkawinan kan? Iya, dikatakan. Ya udah. Karena perkawinan itu begitulah caranya penyambutan mempelai itu. Jadi silakan disambut mempelainya mau dengan cara kawin atau atraksi kembang api atau petasan, bebas, silahkan, itu surganya Kristen. Dengan kudus di sana disambut. Iya, kawinnya tuh kudus gitu. Kawinnya kudus dan disaksikan orang banyak. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bukan kawin seperti yang di otakmu ewe-ewe. Oh bukan, nggak ada. Oh beda dong. Maksudnya apa ya? Kawin rohani kan beda lagi lubangnya. Nah, tapi gini Bu Darni dan kawan-kawan Kristen. Di situ lo ada dong. Masa nggak ada lubang? Jelek-jelekan. Bukan menjelekan ini Scorpio, bukan. Ini kenyataannya. Bebas kalian ini. Wahyu 19:7 loh. Enggak tahu kalian mengartikan itu, Bro. Siapa yang mengartikan? Kita baca yang tertulis saja cukup. Iya, memang enggak tahu. Kalian kan cuman membaca aja, enggak dicerna gitu. Tujuannya kenapa harus dicerna? Katakan ya jikalau ya, dan tidak jikalau tidak. Sisanya daripada itu datang dari iblis. Jadi nggak boleh diskusi seperti itu, nggak cocok. Ya udah gini aja, Scorpio punya kitab yang lain yang punya makna sesuai dengan Scorpio mau, bawa ke sini. Nggak usah pakai ini kita. Ya, karena tulisan sama yang dipahami berbeda. Kalau diskusi itu terdiam kan? Yang bagus-bagus lah bicaranya. Jangan ngomong satu ya dibalikkan ke sana, diputarkan ke sana. Ya bingung lah seperti itu. Gak boleh. Gak pada bingung, orang-orang di bawah mengerti nggak pembahasan kita? Tadi diterangkan kakak itu ngoceh ke sana lagi omongannya gitu. Jadi nggak kayak gitu diskusinya. Ya udah, intinya gini aja Scorpio, kita buka lembaran baru ya, kita di sini saling toleransi. Jikalau dalam Islam itu ada surga yang dimana orang-orangnya ada beberapa yang mendapatkan keutamaan menikah dengan bidadari, biarkan itu gitu kan. Nah, kami juga yang Muslim akan membiarkan kekristenan berkawin dengan Tuhannya nanti di surganya. Gitu tidak ya. Ada berkawin sama Tuhannya, jangan ngomong seperti itu. Ya udah kalau gitu dirobek aja Wahyu 19 deh, dirobek aja itu. Satu perikop dirobek itu. Aduh. Kores
Terakhir kesimpulan Wahyu 19 ayat 1 sampai 10. Iya, silakan, terangkan lagi. Perjamuan perkawinan anak domba adalah gambaran indah tentang hubungan mesra antara Kristus dan gerejanya, umat-umatnya, yang dipenuhi dengan sukacita, perayaan, dan pemerintahan kekal Kristus. Ia adalah puncak dari sejarah keselamatan dan janji kemuliaan bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya yang berpakaian kainan lenan yang halus. Apa itu berpakaian kain lenan yang halus? Yang setia kepada perintah perbuatannya yang baik itu. Betul. Itulah disambutlah kami berbahagia, bersukacita, bernyanyi, bermazmur bersama-sama dengan Tuhan kami. Iya kan Scorpio? Haleluya. Berhubungan dengan mesra kan? Haleluya, haleluya. Haleluya. Mesra banget gitu kan. Mesra itu kan dipangku, dicolek-colek dagunya, dicium pipinya, iya enggak? Dipegang bibirnya. Mesra dong. Hubungan mesra loh. Hubungan mesra itu physical attack. Salah. Hubungan mesra itu adalah kan physical touch. Bawa kepada manusia di bumi. Hubungan mesra Bu Darni, mesra. Hubungan mesra itu kita kan sudah selama ini, bayangkan sudah beribu tahun kita tunggu kedatangan Tuhan itu. Setelah kedatangannya itu kita dibawa seluruh umat manusia yang setia dan percaya kepadanya. Kalau misalnya dibawa masih kayak Gojek sama Grab gitu. Iya. Kalau mesra itu mesra loh. Nah, dengarkan dulu perkataanku ini, Kores. Begitulah nanti keadaan kita yang di surga itu jika kita sudah dibawa ke kerajaannya. Bersukacita. Kita di sana nanti tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka, penderitaan, nggak ada lagi yang jelek. Kita nanti semua mulus kulit kita. Iya. Pokoknya adanya yang enak-enak kan, Bu Darni? Adanya yang enak-enak kan? Ada ngewek di situ, nggak ada ngewek. Enak. Yang enak-enak masa nggak ada kan? Nggak ada sedih. Adanya yang enak-enak dong. Nah, itu dia. Bersukacita, damai. Berhubungan mesra tadi. Tadi udah disebut hubungan mesra. Gimana sih? Nah, itu. Mungkin karena waktu di dunia kan Yesus nggak nikah kan, menurut keimanan teman-teman Kristen kan, nggak ada istrinya kan? Di Quran pun nggak ada istrinya. Persiapan di surga nanti. Ini kita perlu bahasai sama Kristennya. Itu Akhi Fandi. Jadi itulah kenapa ketika nanti maut mereka semua dipaksa cerai semuanya. Dibubarkan semua hubungan suami istri orang-orang Kristen gitu. Untuk apa? Untuk menyambut perkawinan dengan Tuhannya. Tuhannya nggak mau berkawin dengan orang-orang yang masih ada pasangannya, nggak mau mereka. Salah itu Kores. Itu di Alkitab. Nggak ada. Lo perkawinan anak domba ada loh. Lah itu kan ngomong apa itu, ngarang bebas itu Bang namanya. Perkawinan anak ngarang bebas ini Yohanes loh, murid yang dikasihi, masa ngarang bebas dia? Ada di Wahyu 19. Kecuali tadi ada tertulis yang Abang katakan itu, oke, ya kan? Kan sampai maut memisahkan kita kan dalam Kristen kan motonya. Kalau udah kalian kan ketika mati bercerai kan? Enggak kok bercerai? Cerailah sampai maut memisahkan kita, apa maksudnya itu? Iya, maksudnya sampai maut. Tidak boleh ada perceraian kecuali dalam kematian. Nah itu kan, jadi matinya kalian itulah perceraian kalian kan? Iyalah, kalau sudah mati. Padahal kalian kalian kan nggak mau cerai. Tapi dipaksa cerai ketika kalian mati. Untuk apa? Kalau sudah mati, kan aku harus kawin lagi dong. Kalau mau aku. Tapi kalau aku bisa bertahan, bisa juga aku sampai seterusnya. Jangan. Ya tetap aja Bu Darni sama suami yang dulu udah cerai posisinya. Ini namanya sudah mati dia, kan nggak bersama. Betul. Nah, kenapa kematian itu menjadi tanda perceraian, tanda berakhirnya hubungan suami istri? Supaya ketika kawin dengan Tuhannya tidak bawa pasangan. Itu karangan lu. Enggak, salah kau. Abang ini diskusinya nanti di surga juga ketemu itu nanti. Ya nggak ketemu lagi buat apa? Ketemu cemburu Tuhan dong. Ini kan ini suami saya, ini istri saya. Kenapa masih ada suaminya di dunia? Gimana ini? Seperti itu. Dukcapil gitu. Nggak seperti yang kau bilang itu. Kau salah, sesat itu. Ajaranmu salah. Kau sesat. Gimana? Tertulis loh. Sola Scriptura. Ngarang bebas ada sampai mau memisahkan kita. Kalian ketika meninggal pakai jas atau pakai baju tidur? Itu Kores di surga Kristen itu kudus.
Kudus. Bagaimana kita bersama? Nah, memang kawin sama Tuhan masa nggak kudus? Kudus aja lah. Kalau kawin itu ngewek itu nggak kudus lagi kalau di surga. Lo tergantung ngeweknya sama siapa, sama orang belum mandi atau sama Tuhan kudus yang di sorga itu, Bu Derni. Namanya sudah nafsu itu bukan kudus. Itu lo enggak kan? Enggak. Kawinnya bukan pakai nafsu, pakai sukacita, gitu dia. Enggak salah itu. Kan tertulisnya gitu. Kawinnya dengan berbahagia, dengan sukacita gitu. Nggak apa-apa lah Bu Derni. Tapi intinya kami bertoleransi lah. Entah bagaimana bentuk kawinnya kalian, kami bertoleransi ya, gitu. Mau ganti topik ada di surga atau gimana? Kawin mengawin kan kata Yesus. Iya itu manusia sama manusia. Coba dong dilihat obrolannya sama Yahudi. Engkau, kata Yesus, Kores, sesatlah engkau karena di surga tidak ada kawin mengawinkan. Manusia sama manusia itu. Tapi kalau manusia ngawinin Tuhan kan di Wahyu udah ada. Ada kau jangan ada itu. Pengajar. Kita baca lagi Wahyu 19 nomor 7. Kita baca lagi ya. Salah. Nah, kita baca, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini menyangkal terus ini. Itu kan cuma satu ayat Abang bacakan. Itu kan semua kan ada kaitannya Bang. Tadi udah dijelaskan. Iya betul. Kaitannya kemana ini? Kaitannya ke 1 Korintus 11. Kita baca ya. 11 nomor 2. Padahal kalau dipikir ajaran mereka lebih parah. Enggak lah. Abang aja yang bilang itu parah. Nah, bagus Scorpio, mantap. Nah, 2 Korintus 11 nomor 2 ini sambungannya mata hati. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus berapa, Kores? Selamat datang di kebenaran. Kalian nanti menghadap Tuhan kalian dalam keadaan perawan suci. Mana ayatnya? Tolong dulu. 2 Korintus 11. Iya, 2 Korintus 11. Nomor 2. Nomor 2. Ayat 2. Itu harus semua dibacakan. Boleh, silahkan. Tujuannya gitu. Tujuannya ya kepada Kristus. Bukan. Coba dibaca dulu semua dari ayat 1 sampai habis gitu. Itu ada kaitan Bang, bukan nggak bisa. Boleh, siap. Ini apa ininya ya? Aduh, kok nggak ada ininya ya? Tunggu. Kok nggak ada perikopnya ya? Oke lah, kita baca aja. Nggak apa-apa walaupun nggak ada perikop ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, gitu. Memang kamu sabar terhadap aku, tanda seru. Sekarang nomor 2-nya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lanjut ya. Ini sampai nomor 6. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Darah Yesus. Ini itu artinya, Scorpio. Ini artinya. Boleh silakan. 2 Korintus 11 ayat 2 menjelaskan tentang kecemburuan Paulus terhadap jemaat Korintus yang digambarkan seperti seorang ayah yang menjaga putrinya yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Paulus merasa cemburu dengan cemburu ilahi karena ia telah mempertunangkan jemaat Korintus dengan Kristus, dan ia ingin
mereka tetap setia dan murni sampai hari pernikahan dengan Kristus. Maksudnya kita umat itu harus tetap murni sampai dengan hari penyambutan Yesus nanti. Wait. Tadi hari apa tadi? Hari perni apa? Hari perni apa? Sampai hari pernikahan dengan penyambutan. Yes, Scorpio, apakah gua berbohong? Apakah gua berbohong di sini? Salah. Kau artinya salah. Tadi hari pernikahan tadi. Tuh, sudah dibacakan Scorpio oleh Budi Arni mengenai pengertian perawan suci kepada Kristus. Ngerti? Ya. Supaya kalian siap sedia ketika nanti tiba hari pernikahan kalian dengan Kristus. Ya udah. Tambahi Scorpio dengan yang kubacakan tadi, yuk. Abang ini nggak apa diskusinya ngarang ke sana, pernikahan sama Kristus. Mana ada pernikahan sama Kristus? Tadi dibacain Budi Arni tadi, nggak dengar Scorpio. Diulang Budi Arni, diulang. Gini ya. Nggak dengar Scorpio, diulang Budi Arni, diulang. Gini ya. Itu ialah nabi, bukannya Tuhan, gitu kan? Masa Tuhan lahir dilahirkan oleh perempuan lewat di tempat yang ini. Nah itu kan, itu buktikan Islam tadi ya. Terus tarik lagi, yaitu tadi akhirnya kita membuktikan sekarang yang tadi itu penciptaan Allah itu secara kun yakun. Nabi Adam diciptakan dari tanah secara kun. Kita dirasuki iblis, dia kejang kita bacakan firman Tuhan. Kamu yang iblis. Ayo kita. Ini dengan nama Yesus pergilah iblis, dengan nama Yesus pergi iblis, dengan nama Yesus, iblis pergi. Huhui. Hari kalau ini saya mengikuti ya Yesus narasi kamu ya. Sekarang siapa? Bisa percaya karena mata rantainya itu nggak terputus. 12 rasul itu dia punya murid, nanti diangkat di uskup. Makanya jadi berkelanjutan, Pak. Nggak ada pernah terputus gitu. Makanya itu dengan bisa kita mengatakan 100% bahkan 200% kita bisa mempercayai tradisi itu karena itu murid-murid para rasul yang hidupnya tidak jauh, tidak lebih daripada 200 tahun yang menulis. Saya nggak tahu ya apa, lupa saya, buku tradisi kitab apa itu, ada itu, tapi saya belum mempelajari. Dan gini, data di kekatolikan itu lebih open minded dia, lebih open, ya kan? Saya banyak buka-buka di website resmi ya di kekatolikan itu, saya baca dia lebih open mind dibanding dengan yang anak bungsu yang 16 ini. Dia lebih gimana sih? Nah itulah yang saya bilang kok berbeda gitu kan. Kan di mana-mana pasti orang akan pastilah akan membawa keyakinannya kan, tapi kita kan tidak boleh memaksa. Sedangkan Tuhan semesta alam aja ini memberi free will kepada orang gitu. Kita kan cuma menjelaskan aja yang mungkin kurang paham apa, tapi kan kita nggak bisa untuk masuk ke situ. Sedangkan Tuhan semesta alam aja kasih free will kepada semua kayak orang. Gini di bawah ini ya, kayak ini namanya the rebel. Pasti Martin Luther ini. Iya. Nih. Martin Luther ini. Pasti nih, the siapa, the rebel ini. Pasti. Tahu saya. Nah kayak gitu tuh Bang, baca tuh Bang. Tuh, sudahkah Anda menggauli bocil hari ini? Hamil 12 tahun mana? Pasti Martin Luther ini. Tahu saya. Contohnya seperti apa ini? Yesus kan di dalam kitab itu kan katanya mempunyai saudara. Padahal kalau ajaran gereja Katolik kan dia itu tidak mempunyai saudara. Itu kan cuma saudara kayak sepupu, keponakan seperti gitu.
Bunda Maria mempunyai satu-satunya anak putra itu ya Yesus Kristus saja. Itu menurut ajaran gereja Katolik resmi. Di dalam ayat itu kan mereka kadang-kadang mengatakan bahwa dia itu ada saudaranya. Hah? Cepet banget Bu Darni, dari pagi loh nggak istirahat Bu Darni ini. Dialog terus. Wih, mantap Bu Darni ya. Ini ya, bengkelnya tutup ya Bu Darni ya? Libur ya, hari Minggu ya? Kami kan nggak gereja hari Minggu. Enggak, maksudnya libur nggak bengkel? Bu Darni kan pegang bengkel. Buka lah, hari Minggu, hari Sabat yang tutup. Hari Sabat itu kan hari Kudus. Terus kenapa Bu Darni bisa dialog? Iya, kan ada anggotaku. Lagian lagi agak sepi. Enggak, Bu Darni di bengkelnya atau di rumah? Di rumah sambil ada bengkel. Aku sekalian di sini. Oh, rumahnya ada. Bengkelnya itu di rumah juga gitu maksudnya? Iya. Bengkel oke. Rumah di belakang gitu. Rumah di sini siap. dirangkap. Coba dong open cam Bu Darni sini. Biar gua kasih masukan-masukan. Coba open cam. Pakai seksi bajuku malas. Waduh, pakai mukena dulu. Oh, belum beli ya, Bu Darni apa tujuan Bu Darni pakai baju? Enggak, gini. Bu Darni pakai kamera belakang sini, kasih lihat kamarnya, biar gua kasih masukan. Bu Darni kan ada uang, jadi bisa bagus-bagusin dikit. Cepat. Kan udah ada di situ di video-videoku. Aku di kamar itu sama di ruangan ini di dalam. Nah, ini Bu Darni dialognya di mana ini? Di ruangan khusus atau di kamar biasa? Di luar, di tempat mejaku di luar. Oh, meja toko. Lain, tokoku kan ruangan khusus atau gimana? Di sini ruangan kosong. Coba. Enggak usah. Ayo gua bosan bubukin Bu Darni, kasihan. Cepet ayo. Enggak udahlah. Kamera belakang, kasih lihat ruangan. Udahlah berantakan ini. Biarin aja, orang gua bukan berantakan yang mau gua kasih tahu. Ku gantilah bajuku dulu. Waduh. Gua bukan mau lihat Bu Darni ya, itu kamarnya itu loh, nggak usah ganti baju. Balik belakang kamera. Enggak di kamar, aku di luar nih tengah. Ya udah ganti baju. Yang penting open cam. Aku nggak open cam lah. Ku fotoin tempat ruanganku ini Meja aku berantakan ini. Kalau misalnya difotoin gimana kasih lihatnya? Untuk apa kau foto-foto ini? Sudahlah, si abang apa udah pernah kesini 3 apologet. Bukan. Gua mau Bu Darni itu jadi nanti pas open cam itu bagus backgroundnya gitu loh. Oh. Ya dibuatlah ini ada bunga-bunga aku di belakang. Nah makanya open cam biar gua kasih masukan. Oh gini cerita Bu Darni, Kores kan dia nggak bisa buat untuk dirinya sendiri, jadi dia saranin buat Bu Darni, baik dia. Iya gitu, karena kan gue belum ada nih duitnya, siapa tahu Bu Darni bisa, ini Bu Darni nih ide yang dari gue. Lagian Bu Darni juga nggak mesti gitu-gitu kali sih, enggak. Enggak, Bu Darni ini ada potensi untuk viewernya gede, Bu Darni ini. Nggak perlu aku mau nggak ngejar itu. Ya biarin aja, tapi Bu Darni ada duit buat modif-modif kamar, makanya ayo buka dulu itunya kamera. Oh tunggu, aku pertemukan Bu Darni sama si ini dulu ya, teman kita yang baru mualaf tuh, pendeta dari Advent Bu. Oh siapa? Mana dia? Mana pendeta itu? Mualaf. Mana? Tunjukkan sama aku dulu pendeta itu. Dia bentar aku telepon dia, suruh dia masuk dulu. Apanya yang dia pelajari selama ini? Ya Mang Bo. Nah makanya saya cepat open cam dulu, nanti pasti dialog sama. Kasih aja lubang senyontor dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset, gile, besar banget bos. Makanya. Gede banget itu. Ini kepala gue juga masuk itu. Ini yang namanya jangkar kuda ya, Bang. Terus pendeta ini ya sekarang sudah jadi mualaf, dan karena jadi mualaf
tersingkir dari gereja ya, udah nggak bisa lagi pelayanan. Sekarang ditampung di tempat David sambil kita lagi galang donasi untuk membuat stand jualan. Ya ini saya kasih lihat sedikit orangnya. Bentar ya. Ya ini orangnya guys. Mungkin teman-teman sebagian sudah nonton juga ya. Kemarin itu dia syahadatnya sama Kodondi. Ya, syahadatnya sama Kodondi. Terus dari Kodondi minta tolong kepada kami untuk coba di-mentorin. Ya, coba dibantuin. Apalagi dia ini kan lajang ya sendirian di Jakarta. Aslinya dari wilayah Sumut juga. Ya, marganya Lumban Gaul. Marganya Lumban Gaul. Ini videonya guys. Dari Sumut? Iya, Pendeta Mudi udah Rudi Hartono. Ini orangnya. Lo ngambil dari mana itu? Lo gue interview kok, gue ngambil dari mana? Aku belum mandi lah. Aduh, emang. Ya udah mandi aja lah, mandi aja dulu, ini masih lama kok. Ya sekarang sudah mualaf. Sudah mualaf, alhamdulillah kita sudah buatin stand jualan juga untuk dia ya. Jadi kita kemarin galangin donasi untuk membantu. Nih ya, memang dia apa? Advent. Advent ada sertifikatnya semua video. Ini korek. Ah, mantap. Anjir Bude Arni gagah betul. Bentar, ya. Jadi sekarang dia lagi hari ini mau disunat. Ya, hari ini mau disunat dan sambil nunggu standnya siap ya. Jadi kita lagi tempat gerobak untuk dia. Jadi sambil nunggu gerobaknya siap, dia sunat dulu. Gerobak? Maksudnya gerobak apa sih? Kami kasih dia jualan kue di tempatnya di itu daerah dekat tempat tadi kan kau bilang dia pendeta Sumatera Medan ya? Sumatera Medan. Dia pendeta di Jakarta. Dia pendeta di Jakarta. Namanya siapa? Biar ku catat, biar ku telusuri. Rudi Hartono. Rudi Hartono. Rudi Hartono. Oh, orang Jawa ya? Orang Jawa. Lumban Gaul. Rudi Hartono Lumban Gaul. Rudi Hartono gitu. Lumban Gaul. Lumban Gaul, pendeta jemaat mana dia? Gaul. Satu marga sama Afrida ya Jul ya? Iya, satu marga sama Afrida. Pendeta jemaat mana dia? Hah? Jemaat mana dia? Jemaat mana? Advent udah. Iya. Enggak, contoh di Medan ini kan Ibu Darni jemaat Pancur Batu, ada jemaat Simalingkar, jemaat Padang Bulan. Dia kemarin kalau masalah pelayanan dia di mana itu sama Kodondi. Ya, sertifikat dia, semua nilai-nilai dia, semua udah ditaruh sama Kodondi. Jadi berarti bukan Advent dia, berarti kali umat Advent, jemaat biasa kan? Advent. Mana? Jemaat mana dia biar ku catat. Gampang aku mendapatkan itu, gampang. Ini nih ya. Karena sinyalku petinggi-petinggi Advent ku kenal. Nih, bentar. Nih ya. Kalau teman-teman mau lihat dan sertifikat dia di sini. Nih ya, sama Kodondi. Ini waktu dia sama Kodondi, Kodondi udah pegang semua data-datanya. Ya, karena kalau Kodondi sekarang dia hati-hati. Semua yang mualaf harus dimintain data-datanya, yang ngaku pendeta juga harus nyerahkan semuanya. Nyerahin semua data-datanya. Dia tamatan sekolah tinggi teologi dan filsafat di Siantar. Oh, Esela itu, Esela. Aku tahu. Sedangkan pimpinannya dosen pemimpin kependetaan aku aja tahu. Joshua Sianipar. Tahu? Biar aku selidiki dia. Betulkah dia pendeta? Mana? Di mana dia? Aku mana? Dia ini Universitas Advent Surya Nusantara. Iya, Esela itu. Aku di situ SMA. Iya. Di situ aku SMP tamatan dari asrama. Esela Surya Nusantara. Aja. Jalan Perluasan. Jadi dia tamatan sana. Oh, kalau tahu dia itu berarti betul lah dia. Bukan pendeta kali dia, masih kali jemaat biasa kali. Enggak, jadi mereka itu kan sistemnya tuh kalau mau jadi pendeta senior itu kan harus pelayanan dulu di lapangan. Dia masih yang pelayanan di lapangan. Bekerja keras itu mau jadi pendeta. Harus bisa dia buka cabang dulu. Harus dia bisa membaptiskan orang. Iya, dia sampai di Indramayu jadi jadi pelatih bola, menyamar supaya bisa masuk ke kawanan Muslim. Dia menyamar jadi pelatih bola supaya
bisa dekat dengan masyarakat sekaligus melakukan penginjilan. Jadi sekarang udah bertobat, ya sudah bertobat. Sekarang akan fokus membongkar-bongkar cara-cara teman-teman kita sebelah ini. Oke. Ya tapi nggak kau kasih tahu dia jemaat mana, berarti belum nggak pendeta dia. Itu tandanya kita mengetahui dia pendeta atau enggak. Kemarin. Dia di mana? Di mana ditempatkan dia pendeta mana? Dia di Jakarta terus di Jakarta pun pasti tahu di jemaat. Ya nanya lah sama dia, Bu Darni, kok nanya sama aku nggak ngurusin itu karena masalah dia dari gereja Adventnya itu urusan Kodondi. Kalau urusanku kemarin untuk melanjutkan bagaimana nasib dia, karena kan dia nggak bisa kerja lagi nih di gereja. Nggak bisa lah. Kalau udah dia keluar dari Advent, mana mungkin lagi dia bekerjakan untuk pendeta. Mana ada itu? Itulah kita bantuin dipecat kemarin. Dipecat dia tuh. Dipecat ya. Ya, jadi baru bulan lalu syahadatnya, baru bulan lalu itu pun lantaran selama ini dia bingung dengan konsep Trinitas. Dia tanya dengan pendeta-pendeta yang lain, menurut pendeta-pendeta yang lain ya iman kita seperti itu, jangan kamu bikin pusing. Ya bodoh dia itu. Berarti kalau ditanya tahu Trinitas dia kayak mana keberadaan Elohim itu, nggak tahu dia Trinitas. Masa itu dia nggak tahu pendeta dia? Gimana sih? Ya. Gimana Bu Darni? Bukan nggak tahu, bingung. Dia tahu tapi bingung, nggak masuk di akalnya gitu loh maksudnya. Nggak masuk di akalnya. Bu Darni tahu nggak? Mendiang mangapul sagala tahu? Mangapul sagala. Kenapa guru dia? Besar itu. Dia nggak tahu lah, itu kan reform bre. Ya, jadi guru besar reform ya. Itu aja ngomong sama saya bilang apa gini. Julius, 16 tahun saya jadi doktor teologi, dibilang. Saya belajar tentang Trinitas. Saya sampai pada kesimpulan Trinitas tidak bisa dijelaskan. Karena yang terbatas tidak bisa menjelaskan yang maha tidak terbatas. Lah, aku bilang Bapak 16 tahun sia-sia rupanya. Kasihan. Dan semua dokter teologi yang mau jujur udah mengakui nggak sanggup jelaskan Trinitas. Nggak sanggup, cuman bisa kasih gambaran, itu pun nggak bisa sempurna. Karena memang nggak ada barangnya, Bu. Sesuatu yang nggak ada barangnya gimana dijelasin? Seperti itu. Oke, lanjut sama Kores. Nah, jadi nanti Bu Darin Bu Darin hordengnya. Enggak, ini ke apalah? Itu ada di situ ada ruangan kecil di depan sana. Ini mejaku, ini apa? Di sana lah bannya. Enggak, bukan bannya yang gue mau tahu. Itu kaca bukan belakangnya? Belakang Bu Darni. Di belakangku ini enggak ini TV yang ada kaca nggak? Inci TV. Ada kaca jendela nggak? Nggak ada jendela. Apanya ini? Oh mantap. Nah ini Bu Darni gue kasih tahu ya Bu Darni ya. Jadi nanti Bu Darni itu modalnya sisa 3-4 juta. Bu Darni bikin ke tukang bangunan rumah. Bang tolong dibikin studio gitu. Nanti jadi ditempel kayak studio tuh kedap suara. Kan gitu tuh. Nah, itu bukan tukang bangunan, Oi. Ada aja. Kemana itu? Nggak jual untuk pengedap suara. Itu tempat audio. Paling begini nanti. Kalau masalah itu di kamarku juga bisa. Itu kan ruangan kamarku bisa ditaruh itu studio. Tapi kan aku nggak bisa 1 harian. Nggak bisa. Oh nggak apa-apa, nggak perlu 1 harian Bu Dari. Yang penting pas Bu Dari live. Backgroundnya terlihat profesional gitu loh. Oh cantik gitu ya? Iya betul banget. Nah nih coba kalau kayak gini Bu Darni, ini kan apa? Ini kan cahayanya putih nih. Itu apa ya? Bikin wajahnya nggak jelas. Jadi nanti udah dilapis itu si tembok-temboknya. Bu Darni pakai lampu apa ya Ju? Lampu lis namanya ya? Ya lampu warna-warni. Lampu lis sama lampu pencahayaan. Ke tukang lampu minta. Aku bukan beli online itu. Dia nggak bisa masangnya lah ya, nggak ngerti aku itu. Aku yang penting meluruskan kitab kami yang kalian bengkok-bengkokkan itunya. Iya, gimana mau dapat dukungan kalau Bu Darni tampilnya nggak apa namanya tidak penonton friendly gitu. Banyak lagi yang lebih miskin dari aku kok. Oh gini aja Bu Darni. Itu Bu Darni kan pengusaha. Tunggu di Pancur Batu tuh di simpangnya itu, dekat simpang Pancur Batu itu kan ada lampu merah Bu. Lampu merah aja di bawah.
Lampu merah. Iya. Dia apa namanya di ragaji sama anggota. Mulai ngarang Aku yang Ya Bu Darni, jadi itu. Jadi nanti temboknya dilapis, nanti jadi dilapis yang bahan studio, terus beli lampu, terus belakangnya dikasih lah hiasan-hiasan apa tuh yang Kristen tuh gitu. Mantap sudah. Dah, close udah. Itu aja gua mau kasih tahu. Kalau itu nah, ini ruangannya mendukung ini. Iya, dan gue kenapa ngasih tahu kayak gitu? Karena dari semua pendialog Kristen, Jul, Bu Darni ini yang punya pemasukan jelas, yang lumayan beruntung lah rezekinya gitu. Punya pekerjaan tetap. Betul. Emang yang lain enggak? Oh iya, wah yang lain susah-susah gue lihat, kasihan. Itu belakang kok ada Natalan pula Bu Darni. Bukan ini yang sukanya aku bunga-bunga supaya jangan monoton kali kosong atau kubuatnya seperti ini. Taruh di kepala Bu Darni. Taruh di kepala. Lah ini juga, ini pikiran ibu-ibu anjir ada bunga dalam kamar itu kan bunga kan outdoor konsepnya. Kok outdoor konsepnya? Ngapain taruh kamar gitu loh. Nah, gitu. Aku memang pecinta bunga, cuman entah kenapa jadi tukang bana aku. lari, profesinya lari. Padahal aku cinta bunga. Dulu aku Oke, kita lanjut diskusi. Oke, silakan. Oke. Tadi Bu Darni ngomong sampai apa? Yang belum bukan. Apa tentang itu si Kores? Si Goldian suruh ke sini. Batu ya gua hajar lah pakai itu gitu tadinya konsepnya. Cuman karena konsepnya apa ya, mereka menabur, malah kalian yang menuai sakit hati dan emosinya, sehingga itulah tabur tuainya nggak pas gitu. Lanjut. Ini Goldian suruh kesini bre. Atau enggak gini lah, kalian nanya. Gue kalau nanya nggak tega, kalian nanya. Apa ya mau ditanya? Itu Bebas. ada. Soalnya kami kalau bertanya nanti silap-silap kena geruduk. Iya. Lagi dialog. Berikut kenapa sih takut digeruduk gitu loh? Kalian kan laskar Kristus. Pikul salib gitu loh. Bu Darni, coba Bu Darni injili kami nih. Kenapa kami harus percaya dengan manusia yang bernama Yesus yang penakut? Iya. Ayo, injili kami. Oke. Baiklah. Sesuai dengan dalil. Enggak, kita fokusnya masalah ini ya. Kenapa Yesus penakut? Kenapa Yesus penakut? Waduh, spesifik. Ya karena dia datang dalam keadaan sebagai manusia. Oh, manusia banyak yang nggak penakut. Kores nggak penakut. Maksudnya penakut bagaimana ini? Kores nggak takut mati dia. Maksudnya itu. Masalahnya kan hukum di Indonesia kan beda. Apa hubungannya Bang? Abang tahu nggak pasukan kamikaze Jepang? Pasukan kamikaze tentara Indonesia, tentara-tentara di negara manapun gitu, tahu kan? Iya. Mereka takut nggak dengan kematian? Ya nggak takut lah, karena mereka kan sudah ditugaskan seperti itu. Oke, Yesus sudah ditugaskan untuk mati, tapi takut. Apa ikan mama cari? Maksudnya takut bagaimana? Udah jadi pergi si Imron beli ikan apanya? Tapi Yesus waktu mau disalibkan, ya sebelum penyaliban kan malamnya Yesus ketakutan itu di Taman Getsemani. Tidak ada Yesus takut di situ. Lah, jadi ngapain dia sampai bercucuran keringatnya seperti darah? Kalau dia takut, ngapain dia menyerahkan diri? Dia menyerahkan diri atau ditangkap, Bang? Dia menyerahkan diri, bukannya tidak bisa. Bang, abang tahu nggak pengertian menyerahkan diri? Ya menyerahkan diri ya diserahkanlah dirinya sama Contoh ya, Kores kemarin itu nggak sengaja nyolong dia karena kelaparan ya. Dia nyolong supermarket dekat rumah dia. Oke. Terus setelah selesai makan dan memberi makan ke keluarganya yang kelaparan, dia datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Dia bilang, "Pak, saya kemarin nyolong nih." Ya, jadi supermarket yang kemarin itu yang melaporkan kemalingan itu saya punya kerjaan. Nah, itu menyerahkan diri. Iya, tapi kalau polisi yang datang ke rumah Kores, ya polisinya datang, ya selamat malam, Pak Slamet Reharjo, Bapak yang nyolong ya, ini dari bukti CCTV ketahuan Bapak yang nyolong gitu. Itu ditangkap Pak. Iya. Nah, beda kan antara ditangkap sama menyerahkan diri.
Ya beda lah. Nah ya udah, jadi Yesus ini menyerahkan diri atau ditangkap? Iya, kan orang-orang itu kan sambil memang mau menangkap, cuman dia Yesus menyerahkan diri kepada mereka. Coba tanya si Kores dulu deh, apa perbedaan menyerahkan diri sama ditangkap? Kalau menyerahkan diri tuh gini, misalnya gue akan berkorban kepada orang-orang yang gue sayang gitu. Gue datengin ini musuhnya gitu. Lu daripada matiin mereka, matiin gue aja. Ini badan gue. Terserah lu mau apain. Itu berkorban. Tapi kalau misalnya ditangkap, itu bukan berkorban, bre. Itu ya keciduk aja. Karena kalau selama belum keciduk ya nggak akan ngorbanin diri gitu. Itu apa tuh? Ngorbanin diri kan berbeda. Iya, kalau mau ngorbankan diri datang langsung ke musuhnya. Kalau ngorbanin diri atau menyerahkan nyawa gitu kan, datang langsung ke yang mau ngebunuh atau yang mau ngambil. Tapi kalau misalnya sembunyi lalu ketangkap, itu bukan berkorban namanya, itu keciduk.